aspek ataupun faktor-faktor yang ada ya dalam penelitian tersebut. Jadi hubungannya itu bagaimana gitu, keterkaitannya bagaimana. Oke, ini cara yang paling sederhana ya. Nah, di sini dijelaskan ada piramida ya. Jadi yang paling bawah itu adalah keputusan-keputusan operasional, kemudian taktikal, kemudian strategis. Nah, ini bisa kita pakai ya sebagai model konsep kita. Atau modelnya Levitt ya, yang sering juga dipakai untuk mendefinisikan apa itu sistem informasi, apa itu sistem ya. Nah, di sini ada kaitannya dengan teknologi ya, struktur, task, dan juga people. Atau seperti ini ya, 5. Jadi konsep sistem informasi kita itu terkait dengan hardware ya, software, data, prosedur, dan people. Jadi kita melihat dari dua side ya, side-nya komputer dan side-nya human. Dan di sini nanti ada beberapa hal ya, instruksi, bridge, aktor yang terlibat ya, terus kemudian changes yang terjadi dan otomatisasi. Otomatisasinya dalam apa? Personalisasi kah atau customisasi dan sebagainya. Jadi ini 5 component framework ini juga konsep-konsep model yang bisa kita manfaatkan ya, sehingga lebih jelas penelitian sistem informasi kita itu apa. Atau yang seperti ini ya, di mana ini menjelaskan beberapa hal ya, dan juga powernya atau nilainya ya. Yang sintaktik ya, formatnya bagaimana, terus kemudian semantik ya, terminologinya bagaimana, kemudian orkestrasinya, kemudian kontekstualnya ya, dan juga infrastruktur yang ada di dalamnya. Atau kita juga bisa pakai ini ya, ini yang sering dilakukan untuk yang kuantitatif ya, conceptual framework fundamental, di mana kita gambarkan independent variabelnya, terus kemudian dependent variabelnya, kemudian ada kontrol variabel ya, yang menjadi jembatan antara dua variabel ya, dan juga ada confounding variabel ya. Dan ini sebenarnya bagian dari outer variabel ya, variabel-variabel luar. Variabel utamanya yang ini ya, presume cause sama presume effect. Baru kemudian ada moderating atau mediating variable ya, yang akan mempengaruhi relationship. Nah, kalau moderating, dia cenderung ke arah presume effect ya. Sementara kalau mediating, dia lebih cenderung kepada presume cause ya, atau kepada independent variable. Sementara kalau moderating, dia lebih cenderung kepada dependent variable. Nah, dependent variable juga bisa digunakan beberapa perkataan ya, ini yang sering digantikan ya dengan jargon-jargon yang berbeda, tapi sebenarnya maknanya sama ya. Dia bisa juga disebut criterion, dia juga bisa disebut respon, konsekuensi, outcome atau efek ya. Atau dalam banyak kasus juga bisa disebut apa namanya ya, sebagai variabel terikat ya. Nah, kalau independent variable itu sering disebut sebagai predictor, stimulus ya, antecedent, manipulated, dan treatment ya. Atau sering juga disebut sebagai variabel merdeka ya. Atau atau construct juga bisa ya. Construct apa nih? Construct yang sifatnya exogenous ya, construct luar. Nah, sementara yang dependent itu disebut exogenous construct ya, construct yang dalam. Sementara co-founding itu yang akan intervening ya, intervention ya, yang akan melakukan proses memodifikasi atau mengarahkan ya. Jadi kalau ada variabel co-founding, maka bisa saja ya ada perubahan-perubahan yang terjadi pada dependent variable ya. Sesungguhnya independent variable ya itu juga bisa menjadi co-founding variable. Bedanya kalau dia jadi independen berarti pengaruhnya lebih kuat dibandingkan co-founding variable ya. Jadi ini secara prinsip sih sebenarnya cuma punya dua saja ya hubungan ya antara variabel tersebut. Tapi ketika kita coba ngelihatnya secara lebih luas, maka mau tidak mau akan muncul beberapa hal yang harus kita perhatikan ya, seperti co-founding, kontrol ya yang terikat dengan dua-duanya, moderating, kontrol variabel juga bisa terjadi pada independent variable dan dependent variable. Tapi balik lagi, sesignifikan apa ya kontrolnya, ya sesignifikan apa co-foundingnya. Begitu juga untuk moderating dan mediating, sesignifikan apa. Nah, signifikansi itulah yang kemudian menjadikan mereka ya tidak menjadi independent atau dependent variable. Oke, ini model konsep dari Hefner ya.
Di sini Hefner membagi environment itu menjadi 3 ya, people dengan list-listnya ya, terus kemudian organisasi ya, people contoh rules, kapabilitas, karakteristik, organisasi ada strategi, struktur, proses, teknologi ada infrastruktur, aplikasi, komunikasi, arsitektur, development, kapabilitas ya. Sementara AS Research itu dibagi menjadi develop and build. Ini pilih ya salah satunya apakah kita mau ngedevelop atau kita mau nge-build ya. Atau tambah yang lain juga bisa ya. Tergantung dari jenis penelitian kita. Untuk mengaksesnya dan juga menjadikan sebagai refinement bagi apa yang telah kita kerjakan ya, maka kita bisa menggunakan metode-metode justifikasi apakah sifat analytical, case study, eksperimental, field study atau simulasi ya. Ataupun yang lainnya juga bisa ya. Apakah misalnya ini assessment ya, atau ini misalnya apalagi measure ya. Nah, kalau di sini misalnya desain ya, kita mau merancang ya, atau kita mau create ya, membuat dan sebagainya. Sementara fondasi ini terkait dengan teori, framework, instrumen ya, construct, model, metode, instantion, metodologi juga data analisis teknik ya, formalisme, measure, validation. Ya nggak mesti semua ya, tapi kita harus jelaskan ya metodologinya bagaimana, fondasinya bagaimana. Karena ini yang nanti akan applicable kepada penelitian kita, dan penelitian kita itu memerlukan kebutuhan-kebutuhan ini. Ataupun ini konsep baru ya yang diambil dari Hefner kemudian dikembangkan menjadi proses iteration yang melibatkan identifikasi problem, kemudian objektif dari solusi, kemudian perancangan dan juga development, kemudian demonstrasi, evaluation dan komunikasi ya. Nah, jadi ada 2 yang awal ya dan akhir. Yang ini komponennya itu tidak diidentifikasikan atau sifatnya fleksibel. Tapi untuk yang solution itu harus problem center ya. Terus kemudian design development itu harus objective center, demonstration atau design development center, dan yang terakhir evaluation itu harus client atau context center ya atau initiation. Atau bisa juga menggunakan ini ya, ini salah satu metode ya dalam hal privacy entity framework yang kita gunakan ya, atau yang saya gunakan dalam penelitian terkait dengan personal data protection, di mana di sini kita coba identifikasikan aktor-aktornya ya, ataupun elemen-elemennya. Di sini ada service provider, terus kemudian ada data subject ya, dan juga admin support. Ya ini mereka bahu-membahu dalam melaksanakan tugasnya ya. Tapi di satu sisi mereka terikat oleh beberapa hal yang ada ya, seperti misal informed consent, privasi atribut ya, dan juga privasi principle ya. Dan juga nanti ada yang support ya. Apakah government, family support, school, peer support dan community support. Jadi kita bisa menggambarkan dengan cara seperti ini ya. Tapi tentunya itu sudah customisasi, tidak semua penelitian akan terlibat hal tersebut ya. Tapi kita juga bisa menggunakan customize tadi ya, kalau ada yang serupa atau yang sudah dibuatkan dalam penelitian kalian, kalian bisa pakai. Atau bentuknya seperti building block ini ya, ini juga sifatnya customize atau kalian bangunkan juga bisa ya. Tapi lebih disarankan yang sudah ada saja ya, terkait dengan konsep-konsep atau model-model konsepnya. Nah di sini kita bahas banyak hal ya, ada 1 ya, ada 2, ada 3, ada 4 ya, ada 5, ada 6, ada 7, 8, 9 ya, ada 9 hal di sini ya. Yang pertama ini terkait dengan protection infrastruktur, data generation dan privasi faktor pada fase awal ya, definisi strategi, definisi tugas ya, dan definisi objektif. Berikutnya ini juga sama ya, service experience, security assessment dan sebagainya itu berada pada protection indicator, data storage, dan privacy measure ya, pada hal yang sama juga. Dan ini jadi ada 3 hal ya yang harus didefinisikan pada fase awal yang terkait dengan 3 hal ini juga ya. Baru kemudian bagaimana nih proses eksekusinya. Nah, baru kita akan muncul hal yang lain lagi.
Bagaimana komunikasi dan perspektifnya, akan muncul hal yang lain lagi ya, design view, learning view, dan self cycle view. Baru terakhir adalah realisasinya ya, praktikalitasnya ya, metric performance, requirement plan, dan juga monitoring report. Atau bisa juga model seperti asset management information ya, di mana di sini kita bagi dua ya, ada requirement model, ada data model yang kemudian nanti ujung-ujungnya akan terintegrasi dan menjadi dashboard. Ya, jadi tinggal kita listkan saja ya komponen-komponen yang ada pada masing-masing model, kondisinya dan juga kriterianya. Terus juga seperti ini ya, ini juga termasuk yang customize, tapi ini lebih banyak layernya ya, ini juga bisa. Yang terpenting kita identifikasikan dulu aktornya, terus kemudian aktivitasnya, terus kemudian relationship antara aktor dengan aktivitas tersebut. Atau konsep map ya, ini juga sama, ini customisasi ya, di mana kita menjelaskan dengan lebih eksplisit ya sifat ya, eligibility, terus kemudian ada provider di sini yang terkait ya. Tentu dimulai dari user dulu ya, baru kemudian terkait dengan appointment ya, ini sebenarnya mirip dengan flowchart ya, tapi didesain sedemikian rupa sehingga aspek-aspek ataupun karakteristiknya bisa kita nyatakan ya. Baru kemudian wellness ya, medical record dan seterusnya. Oke, jadi proses penelitian itu mau tidak mau harus sistematis ya, dan sistematikalitas itu menuntut adanya iterasi ya, ada pengulangan, ada kelanjutan, perkelanjutan di sana.